Sampai saat ini suami saya resign dan fokus untuk memulai usaha ini. Pada akhirnya memang produk itu rusak dan kami benar-benar tidak berani jual. Jadi berkilo-kilo harus kami relakan, kami ikhlaskan, kita buang gitu demi kualitas yang baik tadi. Cibiran itu biasanya dari tertawa kecil dan remehan. Sering sih. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Usaha kami di bidang kuliner yaitu pempek dengan nama brand Pempek Kelas Kakap. Dulu kami pernah bekerja di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Pusat Pendidikan Komputer. Kemudian pernah juga menjadi salah satu bagian administrasi di satu sekolah. Nah, kemudian hamil kedua, resign. Nah, kemudian menjadi ibu rumah tangga. Nah, disinilah karena sudah terbiasa bekerja, kemudian merasakan menjadi ibu rumah tangga itu, saya tetap ingin berkarya. Gitu. Maka tercetuslah ide untuk saya ingin menghasilkan sesuatu, tetap berkarya. Kemudian saya pilih untuk menjadi wirausaha. Kalau yang bulat sama kulit, adaan sama digoreng. Awalnya saya membuat pempek, kemudian alhamdulillah dibantu teman untuk mempelajari cara membuat, kemudian sedetail mungkin kami praktekkan terus menerus karena hobi tadi, sering makan, akhirnya saya memberi. Nah, awalnya itu memberi kepada teman, kemudian padahal kita belum jualan, tapi ternyata dipesan, besok pesan lagi ya gitu, kemudian besok pesan lagi ya, sering. Nah, alhamdulillah temanku pesan, jadi dari mulut ke mulut akhirnya lama kelamaan padahal kita belum open order gitu, nanti tanggal sekian bawakan ya untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi teman-teman pada ngelis padahal kita belum jualan gitu. Disinilah mulai ingin jualan gitu, dan mantap dengan brandnya pempek gitu, produknya pempek maksudnya. Batik 2 serangkai. Awalnya itu saya diberi suami uang 100.000, boleh bebas mau beli tepung, mau beli telur. Disitulah mulai saya mau beli ikan, mau beli telur, itu dengan uang 100.000. Nah, selebihnya ya apa yang ada di rumah, misalnya wajan, gorengan, kompor yang ada di dapur, ya seadanya gitu. Dengan modal uang 100.000 tadi, saya belikanlah ikan 1 kilo, tepung 1 kilo, kemudian telur, minyak goreng, saya buat pempek. Nah, inilah awalnya. Pembeli pertama saya adalah Ibu Bidan Epi. Mudah-mudahan ibunya sehat walafiat sampai sekarang. Kami pun masih berkabar sih sebenarnya gitu. Dari awal tadi, padahal kita nggak open order, tapi kakaknya pesan gitu. Kami sangat senang sekali rasanya tuh. Wah, ternyata ada yang berminat gitu. Nah, dari Mbak Epi tadilah lahirlah teman-teman yang lain gitu, pelanggan-pelanggan yang baru dari Mbak Epi tadi. Nah, pada saat itu sesama bidan, karena suami memang bekerja di obat, mengantar obat, kemudian sering berinteraksi dengan bidan-bidan gitu. Jadi pempek kelas kakap ini kami menawarkan pempek yang terbuat dari ikan kakap. Nah, jadi kan pempek itu bisa terbuat dari berbagai macam ikan. Nah, mulai dari harganya juga
kemudian tipe-tipe ikannya. Ada banyak ikan di pasaran. Nah, kami mengkhususkan ke ikan kakap. Secara harga memang berada di tengah gitu. Jadi terjangkau dengan konsumen yang menengah juga ke atas. Gitu. Dindingnya yang nggak lurus ya, Pak? Untuk proses pembuatan pempek dari awal sampai ke tangan pelanggan, pada awalnya kami membeli ikan segar tentunya, kemudian bahan-bahan yang terbaik kami pilih. Untuk cuko juga cabai yang segar, kami tidak menggunakan cabai kering, kemudian bawang, telur yang bagus, kami ambil langsung dari agen telur, kemudian dengan kualitas telur yang bagus juga, agar hasil dari pempek juga enak sampai di tangan pelanggan, kayak gitu. Nah, dari pembelian bahan, kemudian kami proses selanjutnya adalah mencuci bahan-bahan, misalnya bawang, cabai, termasuk telur, kami cuci, kemudian mengadon, untuk proses mengadon. Nah, di sini ada kuncinya juga bahwa kualitas rasa yang enak tadi dihasilkan dari ikan yang lebih banyak daripada sagunya. Jadi untuk ciri khas kami itu ikannya lebih terasa. Setelah diadon, kemudian ditimbang atau digramasi dari setiap varian, mulai dari pempek lenjer, pempek telur, kemudian kami menyiapkan juga pempek kulit, dan juga pempek adaan, dan juga pempek keriting, selam juga pempek balok. Nah, setelah digramasi, kemudian proses pembentukan. Nah, disinilah bersamaan dengan proses pemasakan. Nah, untuk lenjer dan telur itu direbus, dan untuk adaan dan kulit digoreng. Nah, kemudian setelah semua dibentuk, dimasak, matang, kemudian proses pendinginan. Jadi kami biarkan dulu sekitar 1 jam untuk benar-benar dingin. Kemudian kami packing, bungkus dengan kemasan isi 10 dan juga isi 20 dengan kemasan vakum, kemudian dan terakhir disimpan di freezer untuk lebih awet dan tahan lama. Ketelitian tinggi itu di mengadon dan juga pembentukan khususnya varian telur. Kalau varian lain lebih mudah. Nah, kalau varian telur ini harus dibentuk dengan hati-hati agar tidak bocor, ataupun proses memasaknya tidak boleh terlalu lama agar tidak meletus. Kalau tidak, nanti banyak yang rusak. Kalau tenaga kerja, nah ini karena mulai usaha tadi dari modal keberanian, awalnya dari tentu keluarga dulu. Saya ajak ibu, kemudian adik. Nah, sampai saat ini suami saya resign dan fokus untuk memulai usaha ini. Selain dari keluarga tadi pada intinya, kemudian kami juga mengajak tetangga sekitar. Pempek kelas kakap ini kami utamakan rasa. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dari segi rasa, misalnya nggak enak, kami nggak berani jual. Jadi agar sampai ke tangan pelanggan dengan produk yang baik, diterima dengan baik. Ya, ada pengalaman waktu itu sudah dipesan, kemudian seperti biasa kami siapkan, ketika barang siap kirim, ternyata pelanggannya tidak bisa dihubungi, padahal di saat itu freezer kami masih terbatas. Jadi ketahanan produk pun dipertaruhkan. Pada akhirnya memang produk itu rusak dan kami benar-benar tidak berani jual. Jadi ke pelanggan yang pertama tadi tidak bisa dihubungi, dijual ke pelanggan lain pun tidak bisa. Jadi berkilo-kilo harus kami relakan, kami ikhlaskan
kita buang gitu demi kualitas yang baik tadi. Kalau memang tidak bisa dijual ya apa boleh buat gitu. Cibiran itu biasanya dari tertawa kecil dan remehan. Sering sih. Dari mulai brand kita kan, sampai kelas kakap. Orang lebih ke seperti salah fokus dengan nama ini. Kelas kakap gitu kan. Jadi memang kayak ada makna kedua dari kelas kakap ini kan. Pada awalnya kan kami karena terbuat dari ikan kakap. Itu maksud kami gitu. Tidak ada untuk merasa yang paling. Ya seperti itulah kira-kira. Saat ini kan orang-orang yang penting bagi hidup itu ada di dalam usaha ini. Jadi motivasi kami lebih kuat untuk bisa memberikan yang lebih baik. Khususnya kan alhamdulillah suami dukung penuh, kemudian ibu, keluarga khususnya. Usaha ini mulai naik alhamdulillah pada tahun 2023 kami dipilih menjadi salah satu binaan Bank Indonesia. Kemudian di sana mendapat pelatihan bootcamp. Kami berangkat ke Bogor, kemudian ke Jogja, mendapatkan studi banding dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Nah, dari situ awalnya saya semakin semangat untuk lebih berkembang lagi. Nah, untuk penjualan, alhamdulillah juga terus menaik. Dari mulai omset yang kecil, kemudian sampai saat ini terus menaik. Ya, dulu sendiri. Sekarang alhamdulillah sudah dibantu 5 orang tim kami. Pempek kelas kakapnya alhamdulillah favorit untuk oleh-oleh. Jadi pernah alhamdulillah dibawa ke Belanda, kemudian ke Paris juga pernah, Indonesia, Papua juga pernah. Kemudian untuk di Jambi sendiri, pempek kelas kakap bisa didapatkan di toko kami. Saat ini kami buka toko di Palmera, di Jalan Lintas Palmera. Kemudian bisa juga di rumah produksi di sini Talang Banjar, di depan Polresta. Kemudian juga ada outlet-outlet yang barangkali pelanggan lebih dekat. Di toko oleh-oleh kalau di Telanai namanya Jojabi, Doyan Jajan Jambi. Kemudian juga di Snova Senja Cookies, Mayang, dan juga Kota Baru. Untuk akun dari PMP Kelas Kakap, ada Instagram @pmp_kelas kakap. Juga untuk di toko online ada di Shopee Food, juga ada di GoFood dengan nama PMP Kelas Kakap. Selain itu bisa langsung ke nomor WA. Rencana pengembangan produk kami khususnya untuk sarana dan prasarana. Saat ini kan ruang produksi, kemudian untuk pengemasan juga kami ingin yang lebih baik lagi agar produk itu lebih bertahan lama. Penimbangan gramasi. Tapi Bepom mau masuk kemana rencana? Untuk rencana pengembangan pasar, saya ingin menjangkau khususnya Jambi, supermarket yang ada frozennya, kan? Jadi supermarket, minimarket yang ada frozennya agar produk kita masuk ke sana. Kami ingin juga menjangkau kafe-kafe yang ada di Jambi untuk menyediakan hidangan PMP sebagai menu di dalam kafe itu.